Di era digital, industri radio kini hampir mati. Kembali lagi bersama kami, dua mamang, wah hitam-hitam, baru sadar. Kapal ya namanya. Kapal. Baik nggak rasa ruah gitu, Mang. Ya. Nah, setelah beberapa minggu kemarin kita dijeda dulu. Dengan podcast yang One Piece, Mang, kemarin. Bahasan One Piece. Nah, kita kembali lagi dengan bahasan kali ini agak cukup lumayan menarik nih menurut orang ya. Mungkin maneh juga karena sempat ada di industri itu. Iya, kaget sih sebenarnya. Jadi ketika ngobrolkan tema nu ayeuna urang ge rada-rada tertarik sih, Mang, gitu. Kok bisa gitu nya? Ya. Seperti itu. Seperti itu. Dulu memang penasaran tema apa. Nah, kita akan ngobrolin masalah industri radio. Yang di zaman now ya, radio itu katanya industrinya hampir mati, Mang. Karena dengan kita ketahui juga era digital serba online, tidak mengharuskan setiap orang tuh menancapkan pemancar lagu bersiaran kan. Benar. Belum lagi perizinan dan lain-lain. Sekarang hanya plug in mic, mikrofon, kamera, orang sudah bisa bersiaran. Gitu. Iya, benar. Dan ditonton atau didengar oleh banyak orang. Kalau misalkan kontennya hanya sebatas audio di beberapa platform audio. Betul. Dan kalau ingin ditonton ya di video gitu. Orang rek nanya nih, Mang ya. Sebelumnya, Mane terakhir dengerin radio itu kapan? Wah, orang saking kulilana bener, Mang. Wah, mungkin bertahun-tahun. 10 tahun? Kayaknya sih orang jujur setelah orang biasa update informasi atau update lagu gitunya di YouTube, kayaknya dimulai tidinya orang nges jarang denger radio, bahkan mungkin asa pernah gitu, Mang. Sauninga. Sama lu orang mah gitu. Asalina. Orang terakhir itu 2 bulan kemarin. Oh, udah belum masih? Masih. Radio lokal apa? Bandung. Gak Garut. Karena jujur ya, orang kalau di tempat kerja orang kan tahulah manehnya lokasinya seperti apa. Kalau dengerin konvensional pakai handphone ya, atau bawa radio di tank itu gak ketangkep karena terhalang oleh beberapa gunung kan. Gunung Guntur kan salah satu gitu. Nah, akhirnya orang streaming lah di website. Streaming radio Garut pun hanya kehitung jari, Mang, yang ada streamingnya gitu. Makanya orang dengerin radio Bandung biasanya. Nah, tapi yang bikin kaget orang juga adalah lagunya begitu cepat industrinya gitu, percepatannya. Artinya maksudnya gini, mungkin orang tidak mengikuti ya tren musik atau lagu-lagu zaman sekarang. Setelah orang kayak akhirnya setelah gak siaran lagi, orang tidak mengikuti industri musik Indonesia itu seperti apa. Percepatan tren lagu di setiap bulannya, di setiap minggunya. Kan itu kita sebagai penyiar harus update. Ya dulu mas memang orang gak apalagi itu, Mang, di radio. Tapi kan? Karena memang orang ngesente mendengarkan radio, orang tak apal sih gitu. Nah, orang ketinggalan banget di musik justru. Paling orang rada kabantu nanti update musik kan aya di TikTok ya, menurut Mang gitunya. Ya sih, itu. Ada musik nu lama di recycle dengan versi jedak-jeduknya atau dengan remixna gitu. Ya paling seputar itu sih nu orang kayak istilah namanya sound trend gitu. Atau lagu-lagu anu keur tren teh atau musik-musik nu tren teh nu mana gitu. Berarti yang FYP di TikTok berarti. Sebelum akhirnya tadi mengakui bahwa hampir 10 tahun mana tidak mendengarkan radio, tapi punya dong cerita dengan radio di kehidupan mana. Asik. Lamun berbicara masa lalu gitu, Mang, orang justru dulu sangat mesra sekali dengan radio gitu. Intim sekali. Intim gitu. Sampai berkali-kali yang mendengarkan. Orang masih ingat sekitar mungkin dulu tahun 90-an, tahun 2000-an lah, Mang. Orang masih inten dengan radio. Karena memang waktu itu orang masih kerja di konveksi, Mang, masih ingat. Di itu geningannya. Nah, itu kan kebayang lah di konveksi itu ketika kita katakanlah orang pakai mesin gitu kan, itu biasanya salah satu alternatif supaya orang terjenuh atau ngantuk gitu, itu pasti dengar radio. Itu dan pertama orang dulu apal karena radio mananya didinya gitu, Mang. Dan orangnya waktu itu bukan hanya sekedar apa ya, tadi sebagai
teman kerja lah gitu atau misalnya untuk supaya orang semangat kerja. Orang bahkan sampai jadi kayak memang kayak ngirim kartu gitu pernah. Beli orang kartu ya dulu ya. Zaman kartu. Tulis kirim salam. Kirim salam gitu. Terus orangnya pernah seperti ikut ini misalnya ayah SMS kan mulai kan SMS ngilung SMS. Bahkan jauh sebelum SMS memang orang pernah sampai ke se-ekstrim orang ngajakeun kadang-kadang gitu nya. Bukan, ngajakeun ka warnet buat nelpon on air. Wartel. Wartel salah. Warung internet. Lain nelpon. Wartel. Orang waktu itu mana ingetin zaman usum Walkman. Oh iya benar. Nah, Ayuwa mereknya ya pasti. Ya biasalah 35 ribuan gitu. Orang ya jalan-jalan lah gitu sore-sore jalan-jalan. Dengar siaran radio, iseng-iseng orang sampai ke wartel gitu, hanya untuk sekedar kirim salam atau misalnya request lagu gitunya. Dan orang dulu pernah ke radio yang inilah umurnya lumayan ayak kene gitu emang. Orang lagu pesen request lagu Shakira. Shakira yang mana? Whenever gitu. Itu teh lagu kesayangan orang waktu itu teh ya, lagu favorit orang. Itu zaman akhirnya ketahuan tak umur Anda, Pak? Kenalan di se-ekstrim itu Bang orang. Kadang-kadang kan jarang nonton orang anu muter itu dan setiap orang pengen lagu itu pasti orang request itu. Via SMS ataupun orang nelpon via wartel gitu tadi. Atau enggak di telepon umum yang pinggir jalan? Masih ada gak? Atau udah gak ada? Orang sih dulu pernah sih Mangnya di Pemda kalau di Garut mah gitu nya. Hiji-hijina wartel di sisi jalan gitu. Tapi lilas itu Mang rusak tuh sana. Kan ditonjok-tonjok supaya keluar itu. Juga nama duka. Tapi untungnya di tetangga kampung orang sih aya dia nyediakeun wartel waktu itu. Jadi lumayan lah paling jalan 7 menitan gitu. Se ekstrim itu orang gitu nya. Secinta itulah. Saking hayangnya ikut eksistensi lah gitu dengan adanya radio gitu. Bahkan kan akhir-akhirnya sampai orang lulus SMA gitu nya, orang serada mulai ulin ke daerah kota gitu nya, di lemur gitu nya. Orang kan akhirnya ngadeketan maneh oge gitu. Dan sampai akhirnya orang bisa ikut siaran oge jeung maneh waktu itu. Itu nya memang kenapa orang sampai se ekstrim itu memang orang salah satu orang impian orang waktu orang SMA mang hanya jadi penyiar. Karena itu mungkin kan pernah diobrolin ya. Pernah diobrolin kan karena mungkin setiap hari orang selalu dihidangkan dengan sajian-sajian yang ada di radio sehingga orang terobsesi orang juga resepnya lo menjadi penyiar gitu. Dan akhirnya kan alhamdulillah walaupun hanya sebentar gitu mang. Berapa bulan sih dulu teh? 2 bulan aja, 3 bulannya itu. Tapi ternaun sih minimal lah mimpi orang tercapai gitu Mang. Tapi setelah orang sadar, oh gening ieu kieu nya, duitan gitu. Kayak kudu ngomongkeun mah geus banding setir deh gitu. Se ekstrim itulah perjalanan orang dari mulai orang tadi hanya mendengarkan saja, kemudian orang oge ngilu atensi dan sampai orang duduk di meja penyiar waktu itu Mang. Nah, setelah akhirnya Maneh berawal dari pendengar terus menjadi seorang penyiar. Dari sana selepas itu mengikuti lagi gak gimana sih radio sekarang gitu. Ya tadi setelah di tahun 2000-an gitu Mang, memang orang agak kaget sih dengan radionya. Biasanya memang rame lah radio teh gitu. Tapi lama kelamaan orang pikir Mang asa anu berubah gitu. Nah anu bikin orang tercengang di antaranya radio teh baru dikuasai ku obat-obat herbal gitu Mang. Itu jadi memang inilah fakta di Garut ya. Di Garut kalau orang Garut pasti bakal hafalnya. Nah dari sana mohon maaf nyalain orang-orang seperti apa gitu, tapi dengan biasanya kan acara teh seperti apa komplit emangnya dari mulai acara nanti edukasi, hiburan, curhat-curhat dan sebagainya. Kok didengar-dengar teh masa obat herbal unggul gitu ya. Saat tadinya orang rada-rada jarang dan kebetulan memang dengan tren obat-obat herbal tadi tren di media sosial lah gitu makanya dulu mulai ada YouTube gitu. YouTube jadi orangnya teralihkan memang kalau download walaupun misal tadi memang orang harus jujur gitu memang kenapa orang senang dengar radio salah satunya memang orang kebutuhan sehari-hari dalam tanda kutip untuk menyemangati orang ketika kerja gitu itu yang pertama. Yang kedua orang untuk mengupdate informasi kemudian katilu oge mengupdate lagu-lagu terbaru Mang. Karena memang sebelum aya YouTube orang kan boga akses untuk rekomendasi tahu, lah ya. Misalnya ayeuna lagu-lagu naon sih anu keur hit gitu misalnya kan dulu mah misalnya dalam hari Minggu biasanya mah aya tanggal lagu. 1 sampai 10. Jadi orang apal ya mana lagu 1 sampai 10 anu keur hit minggu ayeuna bulan ayeuna. Itu kan untuk orang pribadinya anu
penikmat radio itu salah sangat satu membantu gitu. Jadi orang teh gaya lah orang apa lagu-lagu nu keur hit ayeuna orangnya bisa nyanyiikeun anak kan jeung tongkrongan baheula mah beda gila gitu nya. Asa panggayana gitu apa lagu ieu teh. Nah, itu salah satu naon teh penunjang orang dapat informasi nanti di radio gitu. Tapi semenjak memang YouTube kayaknya sih emangnya YouTube ya. Mulai merubah tadi orang kebutuhan lagu nate ke radio. Ayeuna mah ternyata di YouTube gitu. Bahkan lamun orang lihat lebih jauh mang dulu beberapa musisi ketika dia launching lagu itu salah satunya di radio. Gitu kan benernya. Jadi pasti orang nungguan radio sasi penyanyi anyar atau lagu anyar muncul gitu. Tapi ternyata setelah ada YouTube banyak musisi akhirnya yang rilis lagu itu di YouTube. Jadi rasana di YouTube sing aya gitu nya. Bahkan apalagi tadi lawan misalnya orang di radio kan hanya untuk meminta lagu itu 1-2 gitu makanya dan itu pun terbatas karena nggak bisa diulang misalnya penyanyi yang sama atau lagu yang sama nggak bisa diulang. Tapi ketika kita suka mah di YouTube unlimited lah gitu. Ada lagu nu baheula nu ayeuna genre apapun ya akhirnya orang pikir di YouTube geus memenuhi kebutuhan orang nu selama ieu gitu nya dibanding dengan radio akhirnya orang dari sana mungkin sudahlah nggak mendengarkan radio lagi gitu. Berarti jangan hanya memperhatikan radio, mendengarkan aja udah enggak gitu ya di fase itu. Jujur nama gitu. Sehingga kaget ketika tadi pas briefing industri radio mau mati itu kaget kan? Kaget ya. Ya terlebih kalau memang di Garut sekarang trennya adalah beberapa radio yang kita bisa katakan besar lah ya. Itu sudah beralih akhirnya menjadi radio promosi bagi obat-obat herbal. Maka tidak asing mungkin bagaimana ketika ada iklan SIM kuring Winarti kenjeng gitu lah. Orang apal bisa tag eta iklan eta dialognya gitu sampai hafal ya. Saking seringnya gitu. Nah, itu memang yang terjadi Mang di radio di Garut khususnya ya, industri radio. Bahkan orang terakhir ngobrol dengan orang radio yang radionya besar itu. Sekarang memang istilahnya gini, dapat iklan aja udah bersyukur, masih bertahan aja udah bersyukur. Banyak radio-radio yang akhirnya gulung tikar, termasuk radio orang yang tempat dulu siaran orang tutup. Ya terlepas mungkin ya qadarullah mungkin itu karena berbarengan dengan pandemi. Oh iya. Gitu ya. Waktu pandemi itu banyak kan asalnya radio nu gulung tikar oge. Banyak gulung tikar. Nah, orang dapat data dari di media online bahwa di tahun 2021 tenggat 2021-2022 ada kurang lebih sekitar 2000 frekuensi radio dikembalikan ke pemerintah. Artinya 2000 stasiun radio di Indonesia tutup atau gulung tikar. Gitu ya. Nah, ini mungkin ya tadi kalau misalkan disambungkan dengan pandemi ya mungkin salah satunya lah ya. Karena masih banyak juga yang bertahan sampai saat ini kan bisa melewati fase di pandemi tersebut. Terlebih tantangan hari ini adalah semudah kita bisa mengakses platform atau di sosial media itu kita bisa dapatkan semuanya yang ada di radio. Benar. Mulai dari informasi kita bisa nonton podcast. Benar. Berita semua website atau channel-channel berita ada gitu ya. Terus musik apalagi? Iya. Terus radionya dapatnya apa dong gitu. Kuehnya dapat kue yang berapa persen sih dari penduduk Indonesia yang ada gitu. Tapi menurut orang yang pernah ngobrol dengan orang adalah dia masih optimis bahwa kita masih bisa bertahan. Karena radio akan menjadi media yang sangat humanis dikala sekarang zaman digital terus orang-orang sudah dehumanisasi. Radio akan menjadi media yang humanis, katanya seperti itu. Karena ada kejadian, ini sih relate ya dengan orang. Ada kejadian di mana radio menjadi power, menjadi kekuatan bagi masyarakat di sekitar. Ya, tapi sebelum itu ada nih orang akan menyampaikan beberapa alasan kenapa media tradisional atau konvensional yaitu radio gagal bertransformasi atau gagal bertahan di era digital sekarang. Nah, ini orang dikutip dari pemaparannya Kang Ronald
Surapraja. Beliau asli orang Garut, Mang. Oh, itu Kang Ronald teh. Kang Ronald teh. Ronald Tike tahu kan? Oh, iya. Ya, itu Iya. Roti ya. Pasti ya, tahu Duet lah yang teman. sangat legend tuh. Nah, beliau memang hampir 20 tahun lebih di industri radio. Karena memang awal karirnya itu menjadi penyiar radio di Bandung selama 5 tahun. Terus kurang lebih 19 tahun itu di Jakarta. Nah, beliau sampai membuat sebuah penelitian, yaitu tesis untuk mendapatkan gelar doktornya. Meneliti tentang radio. Se-concern itu gitu Kang Ronald memperhatikan industri radio. Nah, kalau gak salah judul dari tesisnya itu adalah strategi bertahan bisnis grup radio di era new media melalui pendekatan IMC. IMC itu adalah integrated marketing communication. Jadi bagaimana nih cara bertahan stasiun radio di era digital sekarang lah gitu kalau disederhanakannya. Nah, ada beberapa faktor atau alasan beberapa media radio gagal bertransformasi gitu. Atau gagal bertahan gitu. Gagal bertahan. Yang pertama itu terlambat. Ya. Yang kedua tidak memahami pasar. Dan yang ketiga biaya transformasi yang tinggi. Yang keempat itu kesulitan mengubah model bisnis. Yang kelima minimnya inovasi. Yang keenam kurangnya fleksibilitas. Yang ketujuh itu persaingan yang lebih ketat. Itulah beberapa alasan atau beberapa poin media radio khususnya gagal bertransformasi di era digital sekarang. Oke, kurang akan dijelaskan meskipun versi orang dan tidak jauh juga apa yang dipaparkan oleh Kang Ronald gitu ya. Tadi yang pertama terlambat. Maksudnya terlambat adalah jadi gini, ada beberapa radio yang kurang perhatikan ya di Garut ini mah ya. Gak tahu di kota lain. Karena yang orang perhatikan di Garut karena ada komunitasnya juga, penyiar-penyiar radio Garut itu tidak mampu beradaptasi terhadap perkembangan dari perkembangan zaman, terus masih ada arogansi dan masih ada ego bahwa radio itu jaya-jayanya di tahun 90-an, 80-an gitu. Nah, ini juga akan relate dengan para owner. Maaf nih, saya harus agak sedikit menyinggung ownernya karena kan rata-rata owner radio itu di Garut ya yang orang. Itu kan generasi boomer, Pak. Betul. Dimana kita tahu kan pernah dibahas juga generasi boomer itu identik dengan sikap sifat egonya, idealis, agak susah untuk bertransformasi ke modernisasi misalnya gitu. Nah, itulah yang dimaksud terlambat gitu. Nah, makanya tantangannya adalah bagaimana cara mengubah mindset dari owner tersebut gitu ya. Dan yang kedua tidak memahami pasar. Artinya gini, sekarang kan harus diketahui juga dan harus jeli terhadap perubahan cara konsumsi media. Orang mengkonsumsi media artinya kalau dulu kan ya mungkin salah satu contohnya cara mengkonsumsi media khususnya radio adalah ketika sambil beraktivitas atau bekerja. Tapi kan sekarang di zaman digital ada gak toko elektronik yang masih menjual radio? Jarang kan? Jarang sih, Jarang di handphone ada, di handphone kan sekarang. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh para owner dan juga jajarannya, staff-staffnya untuk memahami bagaimana sih cara konsumsi orang di zaman sekarang untuk mendengarkan radio. Benar. Sekarang kan ya di mobil cetrek itu udah bisa aman lah gitu. Pola konsumsi baru kan. Enggak kayak dulu mana zaman. Kan dulu di pasar, di tempat konveksi. Ya. Gitu. Nah, itu harus memperhatikan itu. Tuh. Yang ketiga, biaya transformasi yang tinggi atau mahal. Maksud orang adalah kalau platform di online atau sosial media itu kan gratis. Instagram gratis kan downloadnya. Terus TikTok gratis. Terus YouTube gratis. Dan beberapa platform lainnya yang bisa menghadirkan media atau
bagaimana kita mengkonsumsi audio, ya, yaitu radio. Tapi yang menjadi mahalnya adalah gini, kan secara aplikasi gratis, tapi yang menjadi mahalnya adalah bagaimana proses produksi, proses produksi, menyiapkan infrastruktur, Mang. Benar. Mulai berarti kan si owner radio harus memikirkan bagaimana dan berapa beli kamera, terus mengupgrade alat-alat seperti ini, itu kan butuh biaya. Benar. Terlebih infrastruktur, kan ya harus misah dong antara ruang siaran dengan ruang konten untuk podcast. Terus training yang paling penting, dan SDM atau pelatihan, kan nggak mungkin lah. Punten bukan apa, tidak bermaksud apa-apa. Generasi boomer apakah tahu tentang media online atau digital marketing? Kan itu harus menghadirkan narasumber yang kredibel kan? Iya. Itu yang mahalnya. Maksud orang tuh bukan secara aplikasi, bukan, tapi memang secara penyiapan alat gitu, memang dari mulai alat sampai ke SDM lah gitu. Iya, betul. Itu butuh kos lumayan besar oke. Betul. Gitu. Nah, ini orang pernah lihat di YouTube ya. Tapi di Amerika. Ini stasiun radio loh. Dia punya channel YouTube. Orang lupa lagi channelnya apa ya. Jadi di ruang siaran itu, dulu mah kan ruang siaran gini, Mang, saling hadapan, terus ditutup kaca kan, kaca atau peredam lah ya. Kacanya tuh hanya sebesar jendela lah, jendela rumah kan segitu. Tapi di Amerika, orang pernah lihat di YouTube-nya, sekarang ruang siaran itu meja bundar, terus di tiap sudut atau kan ada tiga orang tuh, di setiap orang itu disediakan satu kamera. Oh, jadi kayak format podcast berarti Mang gitu. Ketika nanti naik di Reels, di TikTok, dan di beberapa sosial media manapun akan terlihat eye catching. Artinya enak itu dilihatnya. Selain memang kita bisa mendengarkan di radio atau di handphone atau di streaming, kita juga bisa lihat. Menikmati visualnya gitu, Mang. Dan itu tidak bisa dilakukan ketika zaman dulu. Orang nih sebagai pelaku penyiar pagi, Mang, ya. Dulu mana ada orang peduli mandi dulu sebelum siaran. Asli orang bahkan ini jadi bocoran deh. Setelah tiris tuh, Bang, tiris aslinya. Kan orang pernah kebagian jadwal siaran jam 5 pagi, Mang. Otomatis setengah 5 orang harus berangkat dong. Bener. Karena harus prepare ngahurungkeun pemancar, muka kunci, nyalain lampu, terus nyiapin lagu. Kalau lagi santai, kadang bebersih. Nah, orang setelah melakukan aktivitas itu baru bisa sholat. Biasanya orang memang sholat di studio. Orang sarungan, Mang, siaran tuh sarungan. Mana peduli dulu. Nah, sekarang itu yang menjadi nilai mahal yang harus diperhatikan oleh owner radio terlebih dan beberapa jajarannya, staff-staffnya, penyiar-penyiarnya. Karena tadi merenya nangkap ke orang bahwa ayeuna memang konsumsi si masyarakat gitu nya, itu tidak hanya cukup terfokus dengan audio saja, Mang, tapi sudah mulai merambah ke dunia video. Nah, makanya mungkin dari pihak-pihak radio juga harus bisa bertransformasi untuk mengimbangi kebutuhan si masyarakat nu ayeuna gitu. Gitu. Nah, maka dulu di Jakarta orang dulu di Prambors orang melihat Nick Tagina sama Desta itu siaran pagi-pagi seger gitu kelihatan, karena memang sambil mereka di tahun orang berapa ya resign dari itu tahun 2021 ya, di tahun 2021 di Jakarta udah bertransformasi menjadi live streaming. Oh itu ya, dengan video gitu, dengan video, Mang. Dulu mana ada dengerin di Prambors, dengerin Prambors Jakarta, bisa lihat langsung Vincent lagi ngapain, Nick Tagina, Desta lagi ngomong apa dengan suara cemprengnya. Kan kita dulu hanya bisa radio itu theater of mind gitu ya. Artinya bagaimana kita memvisualisasikan apa yang kita dengar. Tapi sekarang kan bisa terlihat terpampang jelas gitu. Lagi gini loh, si penyiarnya pakai baju ini. Kan dulu mana ada. Iya, benar. Nah, itu yang membuat mahalnya itu, biaya tingginya. Nah, yang selanjutnya adalah kesulitan mengubah model bisnis. Nah, ini yang yang sangat harus diperhatikan oleh owner radio. Sekarang kan
harus berubah. Sesuatu harus bertransformasi ke digital. Nah sayangnya para owner radio itu nih ya, ini tolong teman-teman penyiar sampaikan saja kepada owner radio, buang mindset bahwa kita akan mendapatkan uang atau mendapatkan penghasilan hanya dari iklan. Sekarang itu bisa dirubah mindset itu. Buang jauh-jauh lah mindset bahwa radio itu hidup dari iklan. Iklan lokal terlebih, karena yang paling banyak itu iklan lokal biasanya. Radio-radio daerah tuh. Nah, buanglah mindset itu. Karena sekarang bisnisnya ada bisnis baru yaitu online. Ya. Sekarang bisa memanfaatkan online. Dulu online itu hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai bukti eksistensi lah gitu mah juga nanti gitu. Nanti kayak jejak digitalnya disimpan lah gitu. Tapi misalnya iya pernah aya acara iya, pernah aya iya gitu nya. Hanya sekedar itu saja juga orang nyimpen foto di Facebook buat kenang-kenangan gitu. Tapi progres nu lain gitu. Jika ayeuna kan orang nyimpen foto di Facebook atau bikin video di Facebook kan bisa masuk ke Reels memang. Itu bisa ngasilkeun. Beda dulu mah kan orang teu mikir kadinya penting ieu foto orang di Facebook ya ngarah kenang-kenangan atau mungkin dilihat oleh orang lain bahwa orang ya keur anu misalnya gitu. Nah, ini kenapa harus diperhatikan adalah karena kan biasanya kalau radio itu kerjasama promonya adalah spot atau jingle, terus adlibs, terus talk show, terus acara off air biasanya kan. Nah sekarang bisa dimanfaatkan media-media online. Misalkan dulu kan kalau zaman dulu radio tuh misalkan mana punya usaha atau punya produk gitulah ya. Oke Pak, pasang iklan radio di kita itu durasi iklan 1 menit dengan jam prime time. Prime time itu di jam-jam orang banyak mendengarkan radio, spotnya harganya sekian, terus ditambah nanti ada adlibs yang dibacakan oleh penyiar harga sekian. Dan kalau Bapak pilih paket ini, misalkan paket yang silver atau gold, nanti Bapak kita ajak talk show di radio. Sekarang itu gak bakalan berlaku, karena apa? Karena dulu media itu sangat mahal. Sekarang sangat gampang untuk dijangkau. Nah sayangnya radio-radio zaman sekarang online masih dijadikan komplimen adalah bonus terakhir Pak. Nanti kita update di sosmed kita. Contohnya di Instagram. Di Facebook. Nah itu sayang sekali. Jadi belum tereksplor sepenuhnya. Belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya gitu. Online ku hanya pelengkap. Nah ini akan menjadi bisnis baru misalkan. Orang punya radio, Pak, Bapak bisa pasang iklan di radio kita sekian. Tapi jangan salah Pak, kita punya podcast. Podcast ini membahas tema ini bisa masuk tuh produk Bapak. Nah nanti bisa Bapak pasang iklan juga. Nah itu kan bisa jadi bisnis di sana. Benar. Oh harganya pasti nanya berapa dong di sana? Oh segini Pak. Kalau di radio memang segitu agak murah. Gitu. Kalau di sini beda Pak, karena kita total misalkan ngobrolnya sejam, nanti produk Bapak bisa mejeng, nempel, gitu, bisa gitu. Iya sih logis emangnya. Itu. Ya. Bahkan lamun orang lagi Bang, ayeuna mana pasti ninggal di beberapa channel YouTube gitu ya. Dulu kan YouTube itu usernya hanya sekedar rata-rata personal gitu Bang. Tapi tinggal ayeuna TV kan coba. Source-nya di jadi TV itu sekarang nonnya orang mereka selain ngambil keuntungan dari iklan-iklan yang muncul di TV, kayaknya mereka ngambil AdSense gitu Bang. Cuplikan-cuplikan berita atau apa gitunya itu pasti mereka post di YouTube. Dan tidak sedikit emang si viewernya bisa ribuan, bisa jutaan. Kan tentu itu mungkin untuk TV sendiri jadi bisa penghasilan tambahan kan di samping tadi hanya terfokus dengan iklan yang masuk ke TV-nya gitu. Mungkin radio pun bisa seperti mencontoh itu Mang gitu. Itu ya tolong bilangin ya penyiar ke owner radio. Nah yang kelima ini minimnya inovasi ya. Masih lah, orang masih menemukan beberapa radio. Nah ini obrolan dengan orang radio ya. Radio. Jadi gini, ketika kurang kan diajak nih, orang kan nyebutnya Akang. Kang, bolehlah, ayo kita garap radio Akang, radio tempat Akang siaran. Jangan monoton gitu-gitu aja, kita bikin konten podcast gini. Udah panjang lebar orang nerangkan tentang podcast gini. Beliau juga memang paham. Iya Mang paham. Orang paham pisan apa yang dimau, apa yang akan dikerjakan. Tapi sayang ownernya gak mau gitu. Ada yang seperti itu Mang. Balik lagi ke owner. Itu. Mungkin tadi sih kembali ke masalah budgeting.
karena iklannya kurang ya. Iya yang pakai modal lu badak gitu kan aya gitu. Keur di kamera ge. Oke, itu ya. Yang keenam, kurangnya fleksibilitas. Artinya gini, kurangnya ruang gerak bagi para penyiar atau staff-staffnya atau marketing-marketingnya untuk memunculkan ide-ide baru. Karena di dalamnya ada mungkin ya dulur mamang yang bekerja di salah satu radio yang dimana mulai dari pemiliknya, terus manajernya, produsernya, programmernya itu ada hubungan keluarga dan darah dengan owner, biasanya gitu. Oh, jadi kayak yayasan radio. Ya kalau istilah sekarang mah apa sih? Dinasti. Oh, dinasti. Sehingga sebetulnya ini akan memberi pengaruh kepada para penyiar atau ke pegawai-pegawainya kreatifnya gitu ya untuk bisa bergerak gitu. Artinya ketika ada ide baru udah kepentok, aduh ini programmernya gak mau gitu. Karena budgetnya terlalu gede kalau acara itu. Yang orang ngerasakan sih gitu. Nah yang ketujuh ini yang terakhir, persaingan yang lebih ketat. Artinya gini, dulu untuk mendapatkan iklan kita harus bersaing antar media. Entah itu media televisi, entah itu sama radio atau institusi. Tapi sekarang persaingannya lebih ketat antar personal. Benar. Kenapa? Misalkan mana konten kreator, orang punya radio. Mana bisa jadi saingan orang karena apa? Bisa aja produk masuk ke mana. Iya. Bener gak sih? Walaupun orang personal gitu mana radio. Tapi ketika si owner produk itu lebih tertarik ke orang, ya kenapa tidak gitu kan nama gitu. Iya, itu bisa. Benar sih, bisa jadi faktor. Bahkan orang lihat sendiri emang banyak konten-konten kreator khususnya misal di IG atau di TikTok, mereka kan dapat endorse secara personal gitu ya. Dulu mah jarang-jarang gitu ya, pasti ke lembaga ke TV, ke radio, tapi nama ya oke, paham sih. Jadi otomatis radio mohon maafnya kelengkahan gitu. Bukan saya yang ngomong. Tapi itu mah tuntutan zaman mah, emang segitu faktanya gitu. Faktanya seperti itu, tidak bisa dibantah. Udah rahasia umum lah ya nama gitu. Ya. Nah, dari beberapa faktor tadi yang orang sebutkan, kenapa radio gagal bertahan atau melehoi lah ya istilahnya bertahan di era digital itu poin-poin itu. Nah sehingga apa nih jadi strateginya gitu ya, strategi supaya si media radio ini bisa bertahan. Orang menyimpulkan ya, ini kesimpulan orang dari pemaparan Kang Ronald. Manfaatkan secara baik-baik 3O. Oh, kumaha cenah? Oh gitu. Nungguin on air ya yang memang ya on air siaran gitu. Terus off air. Kegiatan off air tuh kegiatan di lapangan gitu. Biasanya promosi produk baru, kopi, jalan sehat, mie ya. Jadi nunjukin gitu. Eksistensi di lapangan gitu. Ya bahwa radio ini masih bertahan. Yang ketiga online. Nah ini yang tadi di-spill ke orang. Jangan hanya si media online ini sebagai pelengkap aja. Coba manfaatkan. Benar. Tadi. Nah ini lahan yang paling gurih dan belum dilirik dan serta belum diperhatikan oleh kebanyakan owner radio di Garut adalah online. Benar. Jangan sampai online itu hanya ya udah. Misalkan sekarang lagi talk show dengan Maneh sebagai pengusaha keripik, ada orang atau penyiar lain jepret taikin di sosmed. Foto hungkul atau misalkan cuplikan, itu kan hanya sebatas itu. Kurang maksimal sih. Kurang maksimal. Lebar mang. Maksudnya orang sebagai content creator ngelihat IP kontainer tapi disia-siakan gitu. Lebar lah gitu. Manfaatkan lah. Nah ini yang mungkin justru tidak dimanfaatkan oleh owner radio. Nah ini bagi owner radio, kalau misalkan ingin menyediakan ruang khusus bagi penyiarnya yang suka ngomong banyak, panjang, lebar, tapi harus bermanfaat, bikinlah podcast. Studio terpisah. Yes, itu yang tadi orang maksud biaya mahal itu. Jadi si owner tuh perusahaan radio itu harus bikin studio khusus untuk podcast, menyediakan ruang khusus, menyediakan media baru untuk menarik iklan, menarik klien, menarik untuk kerjasama. Kan bisa jadi hanya sesederhana ada jasa sewa kamera, bisa menyewakan kamera, misalkan kontraknya berapa tahun atau berapa bulan, kan gak perlu beli.
ini yang kurang diperhatikan oleh perusahaan radio. Bener Mang. Terus orangnya punya sedikit ide tambahan gitu Mang. Bahwa walaupun mungkin radio merasa sebagai dia bagian dari salah satu media gitu. Tapi orangnya kayaknya ulah terlalu anti dengan media yang lain. Betul. Ya misalnya tadi radio lo cobalah sekarang kan ramena TikTok, Instagram, Facebooknya. Kenapa tidak radio oge dia merambah ke platform itu gitu. Bener. Orang Mang jujurnya rada-rada kaget TikTok kan itu kerjasama dengan toko Padia. Oh iya. Nah, toko Pak Edi. Toko Pak Edi. Dan Padia lain. Nah, orang kaget ketika ternyata aya Shopee di dia gitu. Kan aneh kan ya, misalnya iya mah dikuasai ku ieu tapi ternyata nulen oge. Ya itu secara tidak langsung mungkin mereka tidak anti dengan platform yang lain. Dan mungkin mereka sedang menyelam sambil minum air bareng gitu. Keselak. Wah, itu beda deh tambah video itu. Nah, mungkin tadi seperti nu kurang pernah diceritakan tadi bahwa TV oke kan Mang ayeuna dia ngalah duitna henteu tina iklan TV yang masuk gitu. Ke TV, kan? Tapi dia masuk ke YouTube, masuk ke TikTok, bahkan ke platform yang lain oke gitu. Nah, radio pun sama tadi gitu dan paling sederhana mungkin Mang nu orang agak harapan orang gitu. Mungkin untuk beberapa radio nu paling sederhana di zaman era digital lainnya minimal sudah masuk ke streaming gitu Mang. Iya. Ya, itu paling sederhana walaupun itu sebenarnya baheula pisan temannya. Lamun orang can bisa masuk ke video minimal streaming sehingga ketika misalnya orang masuk ke streaming itu jangkauan pendengar orang tidak hanya lokal saja. Bisa beberapa kota atau bahkan se-Indonesia lah bisa masuk Mang lamun sinyalnya halus begitu kan. Ya benar. Itu pun salah satu cara untuk mengupgrade bagaimana radio ini bisa didengar oleh masyarakat lebih luas lah dibanding dengan hanya lokal Pride saja gitu Mang gitu. Nah ngomongin masalah streaming, orang punya pendengar setia namanya Kang Abu. Kang Abu itu nama udaranya kan biasa di radio kan ada nama samaran nama udara. Kang Abu beliau ada di Arab Saudi. Beliau bekerja di sana tapi memang asli orang Garut karena tiap hari mantengin streaming radio tempat orang siaran sampai-sampai beliau ngirimin paket makanan semua untuk kru radio tersebut. Kan bukti benar makanya tidak hanya Indonesia saja gitu. Ini mah himbauan aja lah ya untuk owner-owner yang punya perusahaan radio. Ya mulai move on lah ya. Memang dulu radio jaya sekali di tahun 70-an, 80 sampai 2000-an lah ya. Tapi sekarang please target pendengarnya udah harus dinaikin levelnya yaitu harus melirik Gen Z dan generasi milenial. Benar, setuju. Karena mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Akan menjadi penikmat oke di masa depan gitu. Artinya mereka akan menjadi generasi yang mendominasi dunia. Berarti harus merubah pasarnya dong ke mereka. Mulai dari acaranya harus dirubah, segmennya harus berubah, programnya harus berubah, dan penyiarnya tong nu karolot. Bahasa mangkarunya. Enggak kan harus merefresh. Disesuaikan lah gitu. Gitulah ya, merefresh gitulah. Kondisi penyiarnya gitu. Jangan sampai pasien batuk pesiaran Mang. Eta mengadakan lagi bapak-bapak hungkul ke banyak hati hungkul gitu. Oke, Mang orang pertanyaan sedikit tadi kemana disebutkan disinggung masalah pasar gitu. Oke lah nya tadi radio harus punya pasar, tapi di selain itu kan ada juga platform yang lain gitu Mang. Misalnya tadi untuk informasi atau misalnya podcast kan ayahnya banyak podcast. Untuk musik misalnya ayah YouTube, Spotify dan lain sebagainya. Nah jadi pertanyaan orang kira-kira menurut Mane tadi kan orang teh sedang berusaha untuk bagaimana si radio itu bisa eksis gitu, bertahan lah gitu. Nah terus kira-kira apa sih yang membedakan radio gitu ya sebagai media tadi ya katakanlah salah satu media dibanding media yang lain anu benar-benar itu radio gitu. Radio banget gitu. Gitu maksud orang besok. Gini, yang radio banget, tapi orang tarik mundur dulu. Dulu, orang pernah dengar nih pengalaman dari penyiar Surabaya, radio Surabaya. Dulu ada radio, sampai sekarang sih masih bertahan, radio Suara Surabaya. Ya, ketika ada pendengar yang mendapatkan masalah di jalan tol, dia nggak laporan ke polisi. Dia gak laporan ke 911 atau gak kemana pun, tapi ke radio Surabaya, Suara Surabaya. Jadi gini, si orang itu nyebut, halo mas, oh iya pripun, nang di, ya di mana, gimana,
ini loh saya bannya kempes di jalan tol kilometer 90. Oh itu dekat apa nih patokannya? Dekat pom bensin. Baik, nanti kami bantu. Tutup sama penyiarnya. Nanti sepenyiarnya, yo sedulur-dulur semuanya KB yang ada di jalan tol kilometer 90 dekat patokan pom bensin, tolong bantu. Ada bapak-bapak yang butuh bantuan banyak kempes. Beberapa menit kemudian nelpon lagi si bapak-bapak itu. Halo mas, alhamdulillah udah dibantu. Oh, udah kau konfirmasi berarti dia. Betul. Oh iya syukur alhamdulillah. Katanya dia denger radio Suara Surabaya. Sedekat itu mang radio. Sehumanis itu radio. Ada trust gitu mangnya. Ada trust, ada intim. Ada keintiman gitu antara pendengar dengan radio. Coba kalau dibandingkan dengan podcast ya. Podcast bisa gak real time seperti itu? Lamun lain live memual sih. Oke, live misalkan live. Mana yang live di TikTok misalkan atau di YouTube ya. Di YouTube live misalkan. Ada yang komen di chat komen live. Aduh Mang, saya ada masalah ban kempes. Berapa orang yang akan aware terhadap masalah tersebut? Dijamin secepat seperti radio? Enggak. Belum tentu sih orang mah. Apalagi podcast kan delay, artinya ya seperti ini kita ngomong tanggal berapa, naiknya tanggal berapa kan. Tapi radio secepat langsung itu. Nah itulah kenapa di zaman sekarang orang-orang justru dehumanisasi, artinya rasa empatinya berkurang. Justru radio memfasilitasi itu. Itu yang membedakan radio dengan beberapa platform online sekarang man. Jadi dulu radio hanya bisa dinikmati, hanya didengarkan saja. Tapi sekarang radio harus menjadikan media yang bisa didengar, ditonton dan dirasakan. Tadi intimnya, keintimannya, proximity-nya, kedekatannya. Gitu ya. Jadi radio harus melakukan pengepungan secara marketingnya harus benar-benar, misalkan ketika dengar radio, oh radio A. Ketika lihat di billboard papannya, oh papan radio A. Ketika buka streaming, oh FYP-nya ternyata radio A nih. Gitu. Itulah Mang. Ya. Oke. Salam penyiar. Gitu Mang mungkin dari orang. Udah ada lagi? Cukup sih ya. Ini mohon diperhatikan aja lah bagi para pengusaha yang memiliki perusahaan media terkhusus radio, mohon diperhatikan beberapa poin yang kurang disampaikan yang sebetulnya mungkin bukan dari orang sepenuhnya, tapi itu dari Kang Ronald Surapraja. Terima kasih Kang Ronald.